Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Sampai-sampai Habib Rizik turun gunung begitu kan ya, untuk mendukung hak angket. Enak aja lo yang curang, kita disuruh damai. Hahaha. Benar juga begitu kan. Habib Rizik ya sekarang mulai ya turun gunung untuk menyuarakan hak angket, untuk mencari titik temu bagaimana kecurangan-kecurangan yang ada selama ini begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini banyak masyarakat, tidak hanya para tokoh agama, tokoh politik, masyarakat sudah berbondong-bondong menyiapkan ya data-data di situ untuk disampaikan nanti, karena hak angket ini ada waktunya begitu kan, ada jadwalnya. Ketika jadwalnya tiba akan terjadi bahwa masyarakat akan menuntut bagaimana hak angket yang terjadi selama ini begitu kan. Bahkan di media sosial sampai hari ini ya menjadi trending di situ untuk melakukan hak angket. Salah satunya ini, Habib Rizik dukung hak angket, enak lu aja yang curang, kita disuruh damai katanya begitu. Ini komentar-komentar dari netizen begitu kan ya. Bahkan ini sampai bergulirnya di situ begitu ya debat kemarin di LC begitu kan ya, terkait dengan ada terkait dengan adanya dugaan-dugaan yang ada selama ini terkait dengan pemilu ini. Yusril mulai agak gimana begitu terkait dengan situasi politik hari ini begitu kan. Bahkan ya kita tahu yang namanya politik itu kan kita harus kawal bersama ya, takut ada dugaan-dugaan kecurangan yang ada selama ini. Ya, janganlah, mending rukun-rukun aja agar negara aman katanya begitu kan. Menyala abangku. Kalimat yang bisa terdengar ya, Allahu Akbar katanya. Loh ya, yang enak aja Beb ya, udah kalah ngerasa menang ya, ngerokekin aja, udah kalah teriak-teriak curang. Semua yang dilakukan pemerintah dihubungkan sebagai kecurangan. Ya kita tunggu saja begitu kan. Karena dengan adanya situasi seperti ini bukan tidak mungkin ada nuansa-nuansa kecurangan, dugaan-dugaan yang terjadi selama ini. Ya wajar-wajar aja kalau Habib Rizik mengatakan ya dukung hak angket dan sebagainya begitu kan. Ya tidak menjadi masalah di situ ya. Kenapa? Karena nampaknya kita bersama-sama di situ, apapun kita yang kemudian tidak sesuai dengan sebuah realitas, ya kita laporkan aja begitu kan. Nampaknya pergerakan semacam ini sudah banyak begitu kan di daerah-daerah yang lain. Nampaknya istana mulai agak panik begitu kan ketika hak angket ini bergulir begitu kan. Saya katakan sejak awal, tidak hanya tokoh politik, tidak hanya tokoh agama, para ulama, bahkan masyarakat kecil pun didorong untuk hak angket di situ begitu kan. Untuk mencari titik temu, bukan soal siapa yang menang, soal siapa yang kalah di sini, tapi mengawal demokrasi kita dengan yang lebih baik. Itu aja sih sebenarnya begitu kan. Maka yang saya katakan sejak awal di situ begitu kan, bahwa yang namanya politik itu ya itu aja begitu kan ya. Ini bukan soal menjaga siapa yang menang, tapi bagaimana marwah demokrasi itu harus benar-benar betul dijaga begitu kan. Salah satunya mungkin Habib Rizik mungkin tidak mendorong terkait dengan atau mendukung terkait dengan hak angket untuk mencari titik temu di situ. Wajar dong begitu kan. Jadi nampaknya dan rupanya masyarakat hari ini begitu kan ya, ada pro dan ada kontra ya di situ. Debat di LC saja, lihat saja di situ begitu kan. Isinya daging semua begitu kan. Sampai-sampai ya si Yusril juga ngangguk-ngangguk kepala di situ begitu kan. Lanjutkan Kiai katanya begitu kan ya. Ini banyak sekali dorongan-dorongan yang kemudian untuk didukung hak angket ya, tapi rupanya hak angket ini justru ada yang jadi pelapor di situ begitu kan ya. Karena apa? Karena hak angket jangan sampai mandek di sini saja begitu. Harus ada nuansa-nuansa yang kemudian mereka lakukan begitu kan ya, tidak hanya menunggu jadwal ini. Habib Rizik dukung hak angket ya, enak aja lu curang, kita disuruh damai. Mari kita baca ini. Jakarta tvnews.com, Imam Besar Front Saudara Islam ya, Persaudaraan Islam FPI Habib Rizik Shihab ya mengungkapkan jika wacana hak angket di DPR diduga adanya kecurangan pemilu di 2024. Dalam sebuah video kanal YouTube Islamic Brotherhood Television EBTV ya, Habib Rizik mengatakan dukungannya hak angket tersebut. Ya, mereka mendukung terkait dengan hak angket ya.
Ia juga meminta para anggota DPR turut menggunakan hak angket ya atas dugaan kecurangan pemilu di 2024. Menurutnya hak angket harus dilayani demi masyarakat agar tak terpecahkan. Ini kecurangan orang saja bisa melihat ya, orang buta saja sudah melihat. Orang budek saja mendengar, artinya kecurangan udah luar biasa. Dan ini harus diselesaikan, kata Habib Rizik. Kita pengen negara kita itu tetap bersatu, tetap damai, negara kita tetap tenang. Caranya selesaikan kecurangan ini, bukan damai dengan kecurangan. Enak aja lu yang curang kita disuruh damai, sambungnya ya. Hak angket DPR ini perlu dilakukan mengingat proses hukum di Mahkamah Konstitusi MK yang sudah buruk karena ulah Hakim Anwar Usman ya. Sudah Anwar Usman ya, si paman Gibran kena lagi deh mereka begitu kan. Jadi rupanya hari ini masyarakat sudah benar-benar mewanti-wanti begitu kan ya, dengan adanya dugaan-dugaan kecurangan yang ada selama ini. Bahkan ini jika kalian rakyat ya, bekerjalah ya sebagai rakyat. Selesaikan kecurangan di DPR segera mungkin. Kalau Anda merasa tidak curang, jawab di angket, bukan membuat gaduh bikin bingung masyarakat. Ya menerima ya pihak tertentu akan mencegah soal wacana hak angket tersebut. Kalau memang nantinya hasil angket tidak ada kecurangan, rakyat nerima kok. Tapi kalau memang ada kecurangan, tindak tegasnya begitu kan. Itu sudah jelas ya yang disampaikan oleh Habib Rizik begitu. Kalau ada kecurangan, ini perlu ditindak di situ begitu kan. Jangan sampai kemudian ya seolah-olah mereka diam begitu, santai begitu kan ya. Dengan adanya seperti ini menurut saya pribadi perlu dengan adanya kehati-hatian bersama. Ya tidak salah sih kalau kita kawal pemilu dengan yang baik ya, dengan tentram di situ begitu kan ya. Tidak salah kok di situ begitu. Justru kalau menurut saya pribadi yang salah itu orang-orang yang diam. Ada kecurangan diam, ada ini diam, ada itu diam begitu kan. Maka menurut saya pribadi jangan sampai diam. Kalau Anda diam semakin terpojok Anda begitu kan. Kasihan ya, karena demokrasi kita, negara kita negara negara kesatuan begitu kan ya, negara kita bersama di situ begitu. Semua orang punya hak di situ begitu kan, untuk melihat bagaimana politik-politik yang terjadi selama ini, demokrasi selama ini akan lebih baik dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Tapi nampaknya semakin hari semakin parah ini begitu kan ya. Apalagi nanti di 2024 saya nggak tahu bagaimana polanya. Nampaknya dengan adanya 4% dihapus ini, bukan tidak mungkin nanti di DPR akan dikeroyok begitu kan. Habis-habisan mereka begitu untuk ya maju sebagai ambang batas di 4% ini. Nah, nampaknya orang-orang yang kemudian sekarang ini yang kemudian yang tidak lolos, nampaknya mau lolos mereka begitu. Bisa saja partai buruh nanti ada di parlemen begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.